Salam sehat, sahabat Raga Zenta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta. Kami berasal dari komunitas Lanterha yang berupaya untuk hidup sehat selaras dan membagikan pola hidup sehat selaras di channel ini. Tujuan channel ini adalah untuk memberikan informasi dan tips yang benar serta mudah dipahami seputar kesehatan fisik, mental, dan gaya hidup sehat hingga kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup sehat meningkat. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng agar kamu tidak ketinggalan info penting dari channel Raga Zenta. Stres adalah respons alami tubuh terhadap tuntutan atau tekanan. Ketika kita menghadapi situasi yang menantang atau mengancam, tubuh akan mengaktifkan respons lawan atau lari, fight or flight. Respons ini melibatkan pelepasan hormon seperti adrenalin dan kortisol yang menyebabkan peningkatan detak jantung, tekanan darah, pernapasan, dan ketegangan otot. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan kita untuk menghadapi atau menghindari ancaman tersebut. Meskipun respons ini berguna dalam situasi darurat, aktivasi yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan. Dampak stres pada tubuh bisa sangat luas dan memengaruhi berbagai sistem organ. Pada sistem kardiovaskular, stres kronis dapat menyebabkan peningkatan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke. Sistem kekebalan tubuh juga dapat terpengaruh, membuat kita lebih rentan terhadap infeksi. Selain itu, stres seringkali memicu masalah pencernaan seperti sakit perut, kembung, diare, atau sembelit. Nyeri otot dan sakit kepala juga merupakan keluhan umum akibat ketegangan yang disebabkan oleh stres. Selain dampak fisik, stres juga memiliki efek signifikan pada kesehatan mental. Stres yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko gangguan kecemasan, depresi, dan masalah tidur. Seseorang yang stres mungkin menjadi lebih mudah marah, cemas, sulit berkonsentrasi, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Perubahan suasana hati dan kesulitan mengelola emosi juga sering terjadi. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua stres itu buruk. Stres akut dalam jangka pendek dapat memotivasi dan membantu kita berkinerja lebih baik. Namun, stres kronis, yaitu stres yang berlangsung dalam waktu lama, adalah yang paling berbahaya bagi kesehatan. Kemampuan setiap individu dalam mengelola stres juga bervariasi, sehingga dampak stres pada tubuh bisa berbeda-beda. Mengelola stres dengan efektif sangat penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Beberapa cara yang dapat dilakukan meliputi olahraga teratur, teknik relaksasi seperti meditasi dan pernapasan dalam, menjaga pola tidur yang cukup, makan makanan sehat, dan mencari dukungan sosial dari keluarga dan teman. Jika stres terasa berlebihan dan sulit dikendalikan, mencari bantuan dari profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang tepat. Teknik relaksasi. 1. Relaksasi otot progresif, Progressive Muscle Relaxation, PMR. Teknik ini melibatkan menegangkan dan kemudian melepaskan kelompok otot yang berbeda di seluruh tubuh. Dimulai dari jari-jari kaki hingga kepala, Anda secara sistematis mengencangkan otot selama beberapa detik, lalu melepaskannya dan merasakan sensasi relaksasi. Ini membantu Anda menjadi lebih sadar akan ketegangan otot dan bagaimana rasanya saat rileks. 2. Visualisasi. Teknik ini melibatkan membayangkan diri Anda berada di tempat yang damai dan tenang. Anda menggunakan semua indera Anda untuk menghidupkan gambaran tersebut, seperti suara ombak, aroma bunga, atau kehangatan matahari di kulit Anda. Visualisasi dapat membantu mengalihkan pikiran dari stres dan menciptakan rasa damai. 3. Meditasi. Meditasi melibatkan memfokuskan perhatian pada satu hal, seperti napas, suara, atau sensasi tubuh, untuk menjernihkan pikiran dan mencapai keadaan mental yang tenang dan fokus. Ada berbagai jenis meditasi, termasuk mindfulness meditation yang menekankan kesadaran akan momen saat ini tanpa menghakimi. Cara napas perut. Tarik napas melalui hidung pelan-pelan, perut dikembungkan.
Tanpa tahan napas langsung dibuang kembali melalui hidung perlahan-lahan, sambil perutnya dikempiskan. Lakukan berulang-ulang. Mindfulness adalah praktik memusatkan perhatian pada saat ini, dengan kesadaran penuh dan tanpa menghakimi. Ini melibatkan mengamati pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan lingkungan sekitar apa adanya. Latihan mindfulness berakar pada tradisi meditasi Buddhis, tetapi telah diadaptasi dan diterapkan secara luas dalam konteks sekuler untuk meningkatkan kesejahteraan mental. Inti dari mindfulness adalah kemampuan untuk hadir sepenuhnya dalam setiap momen kehidupan, alih-alih terjebak dalam kekhawatiran tentang masa depan atau penyesalan tentang masa lalu. Kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita untuk mengelola pikiran dan emosi. Pikiran yang berkecamuk, kekhawatiran yang terus-menerus, dan terjebak dalam pola pikir negatif dapat berkontribusi pada stres, kecemasan, dan depresi. Mindfulness menawarkan pendekatan yang berbeda. Alih-alih mencoba menekan atau mengubah pikiran dan perasaan, kita belajar untuk mengamatinya dengan rasa ingin tahu dan penerimaan. Proses ini membantu kita untuk tidak terlalu terikat pada pikiran dan emosi tersebut, sehingga mengurangi dampaknya pada kesejahteraan kita. Berbagai penelitian telah menunjukkan manfaat signifikan dari mindfulness terhadap kesehatan mental. Praktik mindfulness secara teratur terbukti dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, meningkatkan regulasi emosi, meningkatkan fokus dan konsentrasi, serta meningkatkan rasa welas asih terhadap diri sendiri dan orang lain. Dengan melatih mindfulness, individu dapat mengembangkan ketahanan psikologis yang lebih besar dalam menghadapi tantangan hidup. Intervensi berbasis mindfulness, seperti Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, dan Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, telah menjadi pendekatan yang efektif dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan mental. Penerapan mindfulness dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan melalui berbagai cara. Meditasi mindfulness formal, seperti duduk dan fokus pada napas, adalah salah satu cara. Namun, mindfulness juga dapat dipraktikkan secara informal dalam aktivitas sehari-hari, seperti saat makan, berjalan, atau bahkan mencuci piring, dengan memberikan perhatian penuh pada pengalaman saat itu. Latihan pernapasan dalam dan pemindaian tubuh, body scan, juga merupakan teknik mindfulness yang sederhana namun efektif. Sebagai kesimpulan, mindfulness adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan kesehatan mental. Dengan melatih kesadaran penuh terhadap momen saat ini, kita dapat belajar untuk merespons pikiran dan emosi dengan cara yang lebih sehat dan adaptif. Integrasi mindfulness dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan emosional, dan membangun fondasi yang lebih kuat untuk kesehatan mental yang berkelanjutan. Kapan butuh konsultasi profesional? Ada kalanya masalah kesehatan mental dan tingkat stres menjadi terlalu berat untuk ditangani sendiri, dan dalam situasi seperti inilah konsultasi dengan profesional menjadi sangat penting. Mengenali kapan saatnya mencari bantuan adalah langkah krusial dalam menjaga kesejahteraan diri. Beberapa indikator dapat menjadi pertanda bahwa dukungan profesional mungkin dibutuhkan. Salah satu tanda utama adalah ketika Anda merasa kewalahan dan kesulitan berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini bisa termasuk kesulitan tidur, perubahan nafsu makan yang signifikan, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dinikmati, atau kesulitan berkonsentrasi dalam pekerjaan atau studi. Jika gejala-gejala ini berlangsung lebih dari beberapa minggu dan mulai mengganggu kualitas hidup Anda, ini bisa menjadi indikasi bahwa Anda memerlukan bantuan profesional. Selain itu, jika Anda mengalami emosi yang intens dan sulit dikendalikan, seperti kesedihan yang mendalam, kecemasan yang berlebihan, atau kemarahan yang tak terkendali, konsultasi profesional dapat sangat membantu. Terapis atau psikolog dapat membantu Anda memahami dan mengelola emosi tersebut dengan cara yang lebih sehat. Pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain adalah tanda bahaya yang jelas dan memerlukan intervensi profesional segera. Peristiwa kehidupan yang traumatis atau perubahan besar
seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, kehilangan pekerjaan, atau mengalami kekerasan, juga dapat memicu masalah kesehatan mental. Meskipun wajar untuk merasa sedih atau tertekan dalam situasi seperti itu, dukungan dari profesional dapat membantu Anda memproses pengalaman tersebut dan mengembangkan mekanisme coping yang sehat. Mereka dapat memberikan ruang yang aman dan netral untuk Anda berbagi dan memahami perasaan Anda. Singkatnya, konsultasi profesional diperlukan ketika masalah kesehatan mental atau tingkat stres secara signifikan memengaruhi kemampuan Anda untuk berfungsi, ketika emosi terasa tidak terkendali, ketika muncul pikiran untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, atau setelah mengalami peristiwa traumatis. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Anda merasa membutuhkannya. Mengakui bahwa Anda memerlukan dukungan adalah tanda kekuatan, dan profesional kesehatan mental siap membantu Anda menuju kesejahteraan yang lebih baik. Tips praktis untuk mengelola beban pikiran. Langkah pertama yang penting adalah mengenali dan menerima bahwa Anda sedang merasa terbebani. Jangan mencoba untuk mengabaikan atau menekan pikiran-pikiran tersebut. Sebaliknya, akui keberadaannya tanpa menghakimi diri sendiri. Cobalah untuk mengidentifikasi sumber utama dari beban pikiran Anda. Apakah itu pekerjaan, hubungan, keuangan, atau hal lainnya? Dengan memahami akar masalahnya, Anda akan lebih mudah mencari solusi yang tepat. Salah satu cara efektif untuk mengurangi beban pikiran adalah dengan menuliskannya. Menuangkan pikiran dan kekhawatiran ke dalam jurnal atau catatan dapat membantu Anda melihatnya dari perspektif yang berbeda dan mengurangi intensitasnya. Anda juga bisa membuat daftar tugas atau prioritas untuk mengorganisir pikiran yang mungkin terasa kacau. Memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola juga dapat mengurangi rasa kewalahan. Mengalihkan perhatian sejenak dari beban pikiran juga sangat penting. Lakukan aktivitas yang Anda nikmati dan yang dapat membuat Anda rileks, seperti mendengarkan musik, membaca buku, berolahraga ringan, atau menghabiskan waktu di alam. Interaksi sosial dengan orang-orang terdekat juga dapat memberikan dukungan emosional dan perspektif baru. Ingatlah untuk memberikan diri Anda waktu istirahat dan bersenang-senang. Praktik mindfulness dan latihan pernapasan dapat menjadi alat yang ampuh dalam mengelola beban pikiran. Melatih kesadaran akan momen saat ini membantu Anda untuk tidak terjebak dalam pikiran-pikiran negatif tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Latihan pernapasan yang dalam dan teratur dapat menenangkan sistem saraf dan mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika beban pikiran terasa terlalu berat untuk ditangani sendiri. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental dapat memberikan dukungan dan strategi yang Anda butuhkan. Ingatlah bahwa menjaga kesehatan mental adalah hal yang penting, dan mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ada beberapa jenis makanan dan minuman yang dapat membantu meredakan stres karena kandungan nutrisi dan efek psikologisnya. Salah satunya adalah makanan yang kaya akan magnesium, seperti sayuran hijau gelap, bayam, kale, kacang-kacangan, almond, kacang mete, dan biji-bijian. Magnesium berperan dalam mengatur sistem saraf dan dapat membantu mengurangi perasaan cemas. Selain itu, makanan yang mengandung vitamin B, seperti biji-bijian utuh, telur, dan daging tanpa lemak, juga penting untuk fungsi saraf yang sehat dan dapat membantu meningkatkan suasana hati. Makanan yang mengandung antioksidan juga berperan penting dalam melawan efek stres pada tubuh. Buah-buahan beri, blueberry, stroberi, sayuran berwarna cerah, paprika, wortel, dan coklat hitam dengan kandungan kakao tinggi, kaya akan antioksidan yang dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas yang sering meningkat saat stres. Selain itu, makanan yang mengandung asam lemak omega 3, seperti ikan berlemak, salmon, tuna, biji chia, dan biji rami,
telah dikaitkan dengan penurunan tingkat stres dan peningkatan suasana hati. Selain makanan padat, beberapa jenis minuman juga dapat memberikan efek menenangkan. Teh chamomile dikenal memiliki sifat relaksan yang dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas tidur. Teh hijau mengandung L-theanine, sebuah asam amino yang dapat meningkatkan relaksasi tanpa menyebabkan kantuk. Air putih juga sangat penting untuk menjaga fungsi tubuh secara optimal, termasuk fungsi otak, dan dehidrasi ringan pun dapat memperburuk perasaan stres. Namun, penting untuk diingat bahwa makanan dan minuman bukanlah pengganti penanganan stres yang komprehensif. Meskipun nutrisi yang tepat dapat mendukung kesehatan mental dan membantu meredakan gejala stres, pengelolaan stres yang efektif juga melibatkan teknik relaksasi, olahraga, tidur yang cukup, dan dukungan sosial. Mengandalkan makanan dan minuman secara berlebihan sebagai satu-satunya cara mengatasi stres juga tidak dianjurkan. Sebagai kesimpulan, memasukkan makanan dan minuman yang kaya magnesium, vitamin B, antioksidan, dan omega-3 ke dalam diet sehari-hari dapat menjadi bagian dari strategi pengelolaan stres yang sehat. Teh chamomile dan teh hijau juga bisa menjadi pilihan minuman yang menenangkan. Namun, pendekatan terbaik adalah dengan mengkombinasikan pola makan sehat dengan teknik pengelolaan stres lainnya untuk mencapai kesejahteraan yang optimal. Testimoni. Dulu, saya sering merasa cemas dan kewalahan dengan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Pikiran saya terus berkecamuk, dan saya sulit tidur. Setelah mencoba teknik pernapasan perut dan meditasi mindfulness selama beberapa minggu, saya merasakan perubahan yang signifikan. Saya menjadi lebih tenang, lebih fokus, dan tidur saya jauh lebih nyenyak. Saya juga lebih mampu menghadapi tekanan di tempat kerja tanpa merasa terlalu stres. Mindfulness benar-benar membantu saya untuk lebih hadir dan menikmati setiap momen. Andi, 35 tahun, karyawan swasta. Studi kasus ringkas. Seorang mahasiswa berusia 22 tahun, Sarah, datang dengan keluhan sering merasa cemas, terutama menjelang ujian. Ia juga mengalami kesulitan berkonsentrasi dan sering merasa tegang. Sarah kemudian mengikuti serangkaian sesi terapi yang menggabungkan teknik relaksasi otot progresif dan latihan mindfulness. Selama sesi, Sarah belajar untuk mengenali tanda-tanda awal kecemasannya dan menggunakan teknik pernapasan untuk menenangkannya. Ia juga dilatih untuk mempraktikkan mindfulness dalam kegiatan sehari-hari, seperti saat belajar dan makan. Setelah beberapa minggu, Sarah melaporkan penurunan signifikan dalam tingkat kecemasannya. Ia merasa lebih mampu mengelola stres ujian, lebih fokus saat belajar, dan secara umum merasa lebih tenang dan memiliki kontrol atas emosinya. Hasil asesmen menunjukkan penurunan skor kecemasan yang signifikan dibandingkan sebelum intervensi. Studi kasus ini mengilustrasikan bagaimana kombinasi teknik relaksasi dan mindfulness dapat efektif dalam mengurangi kecemasan dan meningkatkan kemampuan pengelolaan stres pada mahasiswa. Sebagai penutup, penting untuk kita ingat bahwa mengelola stres dan menjaga kesehatan mental bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Ada kalanya kita merasa lebih baik, dan di lain waktu tantangan mungkin terasa lebih berat. Namun, dengan mengenali pentingnya kesejahteraan diri dan mengadopsi berbagai teknik yang telah kita bahas, seperti relaksasi, latihan pernapasan, dan mindfulness, kita membekali diri dengan alat yang berharga untuk menghadapi naik turunnya kehidupan. Saya ingin mengajak Anda untuk tidak menunda. Mulailah hari ini, bahkan dengan langkah kecil. Luangkan beberapa menit untuk latihan pernapasan, atau coba praktikkan mindfulness saat melakukan aktivitas sehari-hari. Setiap upaya kecil yang konsisten akan memberikan dampak positif yang besar bagi pikiran dan tubuh Anda. Ingatlah, Anda berhak merasa tenang dan bahagia. Jangan biarkan stres yang tidak terkendali merampas kualitas hidup Anda. Anda memiliki kekuatan untuk mengambil kendali dan memprioritaskan kesejahteraan diri.
Jika Anda merasa kesulitan, jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional. Anda tidak sendirian dalam perjalanan ini. Mari bersama-sama berkomitmen untuk lebih peduli pada kesehatan mental kita. Dengan investasi waktu dan perhatian pada diri sendiri, kita tidak hanya meningkatkan kualitas hidup kita sendiri, tetapi juga memberikan dampak positif pada orang-orang di sekitar kita. Jadikan pengelolaan stres dan kesehatan mental sebagai bagian integral dari gaya hidup Anda. Anda pantas untuk hidup dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang.